Siapa sebenarnya Budi Ari ini? Apa peran yang sedang dimainkan dan sopo dalangnya? Jelas memberikan suatu pemahaman akan terjadi suatu kudeta kekuasaan. Kudeta? Kudeta kekuasaan. Jangan buat main-main yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebetulan kita ini kan juga diajak bicara ya oleh teman-teman yang di internal Pak Prabowo. Mengapa Presiden ke-8 yaitu Prabowo Subianto itu menunduk kepada Presiden ke-7 Joko Widodo? Menunduk? Menunduk. Pak Eko memaknai apa? Ini ada dua dalang ini di Republik Tambal Ban ini. 27 Agustus itu wetone sopo, Pak? Saya dengar wetonnya Wakil Presiden yaitu Gibran yang jatuh pada Kamis Legi. Kalau itu ada yang kemudian mengatur, ada dalangnya yang mengatur bahwa kebetulan bukan hanya sekarang ini Gibran adalah orang nomor 2 di Indonesia, tetapi pastinya ada yang berpikir bahwa ada tujuan ganda. Ada demo tanggal 27, ada cukup banyak pertanyaan dari para tokoh. Kenapa dipilih tanggal 27? Apakah itu artinya dua tujuan? Kalau memang Pak Eko menangkap bahwa ada pesan yang mengarah kepada kudeta terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan menaikkan Gibran sebagai RI1, mengapa pesan itu dilakukan secara terbuka dan Pak Jokowi hadir di situ? Jokowi harus bertanggung jawab. Kalau sampai kemudian Jokowi sudah membuat kesepakatan dengan siapa? Siapa yang kemudian bisa memainkan wayang-wayang ini? Siapa? Orang yang memang dia pernah ada di Jokowi dan juga sekarang ada di Pak Prabowo. Sopo? Saudara Teddy. Teddy Indrawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah kita bersua kembali dan di episode kali ini kami akan menghadirkan perbincangan bersama seseorang yang pernah menjadi penasehat spiritual dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo. Kami akan berbincang terkait beredarnya video pernyataan Ketum Projo Budi Ari Setiadi yang dalam pernyataannya pada intinya menyatakan bahwa ada peluang terjadi pergantian kepemimpinan nasional sebelum tahun 2029. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Budi Ari didampingi oleh Joko Widodo bersama sejumlah relawan Projo. Untuk berbincang mengenai hal tersebut, alhamdulillah di studio sudah hadir mantan penasehat spiritual Joko Widodo. Langsung saja saya sapa Eko Sriyanto Galgendo. Pak Eko, matur suwun sudah hadir. Terima kasih, Gus. Pak Eko, siapa sebenarnya Budi Ari ini? Apa peran yang sedang dimainkan dan sopo dalangnya? Yang pertama adalah jangan buat main-main yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita semua tahu bahwa Budi Ari adalah Ketua Umum Projo. Dan pastinya sebagai Ketua Umum Pro Jokowi, dia memiliki suatu hubungan kedekatan yang khusus terhadap Presiden Joko Widodo dan pernah menjadi menteri di zaman Pak Jokowi maupun di zaman Pak Prabowo Subianto. Saya melihat bahwa Budi Ari kembali dimainkan, kembali dijadikan wayang. Kalau bicara wayang, berarti ada yang namanya dalang. Permasalahannya adalah apa yang dilakukan oleh Budi Ari dengan statementnya yang didampingi oleh Presiden ke-7 Joko Widodo, itu akan kemudian menambah konstelasi politik nasional ini lebih memanas lagi. Apa yang diutarakan jelas memberikan suatu pemahaman akan terjadi
suatu kudeta kekuasaan. Kudeta kekuasaan. Paham atau tidak paham, masyarakat menilai hal tersebut. Itu yang kemudian terjadi. Walaupun kemudian dia melakukan suatu statement yang kemudian berbeda. Tetapi apa yang kemudian sudah dilakukan yang secara sah didampingi oleh Presiden Jokowi menjadi suatu pertanyaan besar terhadap kondisi situasi politik dari Republik ini. Oke, nyuwun sewu Pak Eko. Jadi Pak Eko menangkap pernyataan Budi Ari itu bisa diartikan bahwa akan ada langkah kudeta terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ya, dan itu sangat jelas dari suatu pernyataan. Mengapa? Karena opini yang kemudian berkembang, yang ada di masyarakat, tentang berbagai kejadian yang sekarang ini ada, sampai kemudian nanti masalah demo tanggal 27 Agustus yang akan kemudian datang, adanya kabinet bayangan, dan berbagai peristiwa yang sekarang ini berkembang. Ada bom yang dilakukan oleh Budi Ari. Istilahnya adalah bom, bukan peluru. Kalau itu suatu bom, artinya ledakan daripada suatu pernyataan tersebut menimbulkan suatu permasalahan besar. Ini mau dibawa kemana? Bukan artinya hanya dalam satu wilayah, suatu pernyataan sikap sebagai orang dekat Jokowi. Tetapi negara ini mau dibawa kemana? Oke, baik. Pak Eko, dengan Budi Ari menyampaikan pernyataan tersebut didampingi oleh Joko Widodo, apakah kita bisa mengartikan bahwa kudeta akan dilakukan oleh Solo? Saya kira permasalahan dalam hal ini tumpang tindih kepentingan ya. Walaupun secara ilustrasi pemahaman terakhir kemarin diberi suatu gambaran tentang bagaimana Prabowo didampingi oleh Jokowi dan Gibran, ini adalah suatu gambaran masyarakat untuk melihat pada tanggal 17 Agustus 2026. Di istana. Artinya saat itu seolah-olah pemahaman yang ditangkap oleh masyarakat secara luas itu adalah satu artinya satu tujuan, satu ikrar saat itu. Tetapi kalau kemudian ada demo tanggal 27, ada cukup banyak pertanyaan dari para tokoh. Kenapa dipilih tanggal 27? Apakah itu artinya dua tujuan? Bahwa kalau kemarin tanggal 17 tetap dalam koridor peringatan proklamasi kemerdekaan adalah satu tujuan, tetapi tanggal 27 dapat diartikan adalah dua tujuan. Siapa yang memiliki dua tujuan? Agenda apa yang kemudian ada? Skenario apa yang kemudian dijalankan? Strategi politik apa yang kemudian dimainkan? Dari arah mana pemicu-pemicunya kemudian untuk melakukan hal tersebut? Di situ tahapan demi tahapan itu akan kemudian terlihat bahwa bagi kami tetap pengen bahwa konstitusional. 27 Agustus itu wetone sapa, Pak? Saya dengar wetonya wakil presiden yaitu Gibran yang jatuh pada Kamis Legi. Oke. Jadi ada benang merah juga ke sana dalam pengamatan Pak Eko. Siapa yang sebenarnya mengatur tanggal tersebut? Apakah ini kebetulan atau tidak? Atau memang sesuatu hal yang kemudian dibaca secara filosofi Jawa? Karena kalau itu ada yang kemudian mengatur, ada dalangnya yang mengatur bahwa kebetulan bukan hanya sekarang ini Gibran adalah orang nomor 2 di Indonesia, tetapi pastinya ada yang berpikir bahwa ada tujuan ganda. Ada dua hal yang bisa kemudian berbeda antara yang kemudian ditunjukkan dengan apa yang ada di belakang. Dua tujuan itu
Apa dan siapa pemiliknya? Kalau mencermati dua tujuan dihubungkan dengan itu adalah jatuh pada hari wetonnya Saudara Gibran, maka kemungkinan besar bahwa penitik beratan daripada nilai itu adalah mengangkat Saudara Gibran. Kalau sudah kita bicara mengangkat Saudara Gibran, maka kita harus juga paham situasi yang sekarang ini berkembang. Oke. Dengan cara kudeta tadi? Saya kira kalau kemudian kita menyebut kudeta, itu bahasanya kasar ya. Tetapi bagaimana kalau ini kemudian penurunan kekuasaan? Karena saya dengar bahwa ada 3 hal yang sekarang ini diperbincangkan di kalangan para aktivis, di kalangan para tokoh. Tentang 3 skenario. Skenario yang pertama adalah Pak Prabowo sama Mas Gibran itu konstitusional sampai tahun 2029. Dan di situ yang menyuarakan hal tersebut dan tetap kemudian pastinya ingin adalah beliau-beliau yang sudah pastinya mendapatkan kepercayaan, tugas dan tanggung jawab. Seperti kita pun, walaupun tidak di dalam pemerintahan, kita tetap inginnya adalah konstitusional. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang mereka menginginkan Prabowo turun di tengah jalan, diganti oleh Gibran. Saya dengar kelompok ini informasinya adalah mereka orang-orang yang tidak setuju atau kemudian marah dengan kebijakan Pak Prabowo. Dominasi yang paling besar adalah kelompok oligarki mafia asing, kepentingan asing kayak tahun 98 misalnya. Kelompok ketiga adalah, atau skenario ketiga adalah Prabowo sama Gibran ini turun dua-duanya. Satu paket. Satu paket. Oke. Dan pernyataan Budi Ari yang beredar itu apakah bisa diartikan sebagai pesan kepada kelompok kedua tadi itu? Benar. Jelas pesannya kemudian ke sana. Maka ditanya secara langsung, apakah relawan pendukung Jokowi sudah siap untuk mulai membuat persiapan kalau hal itu kemudian terjadi. Oke. Dan itu kan ada pernyataan dari Budi Ari ya. Apakah kita siap? Dijawab siap gitu kan. Ya. Itu pesan yang sangat clear menurut Pak Eko. Ya, itu pesan yang sudah sangat jelas, dan sebagai seorang mantan menteri, apalagi dia duduk di samping Presiden ke-7 yang pasti dipandang orang secara umum bahwa apa yang dia suarakan itu adalah menyuarakan apa yang menjadi pemikiran seorang Jokowi. Dan kemudian sewaktu dia mencoba untuk menangkal hal tersebut, tapi permasalahannya kan sudah digulirkan gitu. Dan dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang kemudian digulirkan. Tidak bisa kemudian pernyataan seorang mantan pejabat ya, itu kemudian dengan sederhana itu dia sanggah sendiri. Itu kan namanya ketoprak kalau begitu semau gue. Menurut Pak Eko, apa yang disampaikan Budi Ari itu adalah pemikiran Pak Jokowi? Misalnya itu bukan pemikiran Pak Jokowi pun, Pak Jokowi harus bertanggung jawab. Karena dia duduk di sampingnya. Paham atau tidak paham, Jokowi harus bertanggung jawab. Karena memberi tempat orang yang kemudian akan dipahami oleh orang yang mendengarkan adalah dia menyuarakan apa yang menjadi pemikiran Pak Jokowi. Itu tanggung jawab Jokowi. Gitu. Oke. Dan Pak Eko bagaimana melihat gestur dan bahasa tubuh Pak Jokowi ketika Budi Ari menyampaikan? Saya sebenarnya melihat gestur Pak Jokowi, dia terkejut dengan apa yang kemudian diutarakan oleh Pak Jokowi. Budi Ari. Karena setahu saya, seseorang pada umumnya, sewaktu dia sudah istilahnya mengakidakan seseorang di sampingnya untuk menyuarakan dia akan kemudian mendengarkan. Tetapi waktu itu Pak Jokowi kemudian mengambil minuman, dia minum, terus kemudian mau makan snack, mungkin jadi atau tidak saya tidak amati,
Tetapi jelas dia ada suatu ilustrasi atau keinginan untuk mengalihkan perhatian. Tetapi tadi ya, Pak Jokowi tetap harus menyandang nilai praduga bahwa dia sudah kemudian menyeting apa yang diutarakan oleh Budi Ari. Video yang beredar itu kan disebutkan bocor. Menurut Pak Eko, itu bocor atau memang sengaja disebar? Lahanatara samarahanatara takarahanatatu maharahana janarahanatu. Kita ini manusia yang sudah realistis. Sesuatu pembicaraan di dalam suatu internal, apalagi internal mantan presiden, juga putranya masih menjadi wakil presiden, itu pasti tidak ada kata bocor, memang disebarkan. Tetapi diperhalus dengan seolah-olah ada yang membocorkan. Berbeda sekali antara bocor sama disebarkan, bawah tangan, seolah-olah bocor. Tetapi itu kan mau-mau mereka sendiri. Artinya bahwa sengaja itu kemudian dilakukan. By design. By design. Permasalahan dampak dari suatu peristiwa, mereka pasti akan analisis lagi, analogikan lagi. Bagaimana langkah-langkah strategi berikutnya untuk kemudian melihat perkembangannya tadi. Tetapi bagi orang yang berpikir sebagai seorang negarawan, orang yang berpikir sebagai kebijakan negara, maka tidak bagus melakukan hal itu. Pak Eko, kalau memang Pak Eko menangkap bahwa ada pesan yang mengarah kepada kudeta terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan menaikkan Gibran sebagai RI1, mengapa pesan itu dilakukan secara terbuka dan Pak Jokowi hadir di situ? Rahanatara jamataratu, lahanatara sanatarata, janatara katatatu. Apakah kemudian Jokowi juga menghadapi tekanan supaya kemudian apa yang dia lakukan dalam tanda kutip kesepakatan yang harus kemudian terjadi. Kalau sampai kemudian Jokowi sudah membuat kesepakatan dengan siapa, maka dia harus kemudian hadir di dalam pernyataan sikap tersebut. Jadi, saudara Budiari adalah membuat pernyataan sikap dalam tanda kutip karena kemudian kesepakatan yang kemudian kemungkinan sudah dilakukan oleh Jokowi terhadap pihak-pihak tertentu. Itu sekaligus penegasan. Penegasan, konfirmasi. Secara simbolis. Simbolisnya Jokowi hadir dan itu harus dia lakukan. Ini sangat berbahaya. Jadi itu untuk konfirmasi kepada pihak-pihak yang akan mensupport gerakan Solo ini. Jadi selalu kita utarakan ya, Pak, ini tumpang tindih kepentingan, tumpang tindih permasalahan. Gerakan yang nanti siapa mengambil keuntungan seperti yang kemudian diutarakan oleh Budiari. Kalau kemudian kita tidak cepat, maka kita akan kalah. Artinya bahwa yang mengambil keuntungan dari apa yang kemudian dibayangkan oleh Budiari adalah siapa yang cepat, siapa yang kemudian dapat. Nah, paling tidak sampai kita taping episode ini, kita belum mendapatkan reaksi yang cukup keras dari orang-orang Prabowo Subianto. Yang ada malah PSI melalui Bestari Barus yang keberatan dengan apa yang disampaikan Budi Ari. Nah, Pak Eko membaca apa ini? Ada permainan apa ini? Ketika PSI merespon apa yang disampaikan oleh Budi Ari, padahal di situ ada Pak Jokowi. Jadi ini ketoprakan lagi. Sandiwara. Apa yang saya katakan tadi, bahwa kita selalu menekankan bahwa
siapapun orang pasti ada yang kemudian memimpin. Siapapun orang atau kelompok apapun pasti ada kepalanya. Kepalanya PSI atau yang memimpin PSI, kepalanya dari Budiari atau yang memimpin Budiari itu kan Pak Jokowi, ya kan? Berarti bagaimana Pak Jokowi kalau tidak bisa kemudian mengendalikan orang-orangnya supaya tumpang tindih? Jadi kalau masyarakat berpikir bahwa ini skenario, ini ketoprakan ala sumber permasalahannya adalah tadi. Selalu saya ingatkan, jangan buat huru hara. Kasihan pemerintahan Pak Prabowo Arahnya ke sana. Subianto. Arahnya ke sana menurut Pak Eko. Itu kan bisa sebenarnya kita cermati, ya kan? Perkembangan demi perkembangan yang sekarang ini terjadi, dimulai dari peristiwa bulan Juli, kemarin ada kabinet bayangan. Siapa yang kira-kira membentuk kabinet bayangan? Fungsinya apa? Perannya apa? Tujuannya apa? Apa yang akan kemudian kulik? Bijak enggak mereka? Atau hanya sebenarnya seolah-olah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, tapi mencari jeleknya suatu pemerintahan. Kemudian rencana demo 27 Agustus, sampai kemudian bom dari Budiari. Nah, kebetulan kita ini kan juga diajak bicara ya oleh teman-teman yang di internal Pak Prabowo. Bahwa ada permasalahan yang menjadi keprihatinan, kegelisahan daripada orang-orang dekat Pak Prabowo yang pastinya masih sangat mencintai dan menghormati Pak Prabowo. Di mana bahasanya, mengapa Presiden ke-8 yaitu Prabowo Subianto itu menunduk kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Menunduk? Menunduk. Pak Eko memaknai apa menunduk itu? Menunduk itu artinya dalam bahasa ilustrasi orang tua ya. Kalau orang yang menunduk itu kan dia biasanya kalah tua, kalah awu. Sehingga kalau sudah menunduk, apa yang kemudian diutarakan oleh orang yang dituakan ini, dia akan kemudian mengiyakan gitu. Nah, ini yang kemudian pasti menjadi kegelisahan tersendiri di dalam internal Pak Prabowo. Maka bagaimana supaya saya ya bisanya sih mengetuk hatinya Pak Jokowi, jangan bawalah penghormatan Presiden ke-8 kepada diri Anda, Pak Jokowi, untuk kepentingan-kepentingan bangsa dan negara. Saya bisanya mengharapkan itu. Apa dampak atau konsekuensinya Presiden ke-8 Republik Indonesia menunduk kepada Presiden ke-7 RI? Konsekuensinya, sewaktu di situ Presiden ke-7 dia kemudian tidak bisa mengontrol keinginan akan kekuasaannya. Syahwat kekuasaannya. Yang pasti kalau saya kenal pribadi Pak Jokowi juga dipengaruhi oleh kemudian lingkungannya. Lingkungannya kadang membuat sesuatu hal yang di waktu pemerintahan dulu kita juga paham. Sewaktu offset kiri kanannya tadi, dia pun juga tidak kemudian dengan tegas mau atau berani mengambil suatu sikap. Nah, kalau ini kemudian terus terjadi, tadi yang saya khawatirkan, menjadi ini ada dua dalang ini di Republik Tambal Ban ini. Dua dalang di Republik Tambal Ban. Berarti ada dua matahari? Dua matahari. Kalau dua matahari itu dua pemberi kehidupan. Kalau dua dalang bisa kadang lakonnya istilahnya bisa sekesepakatan satu lakon, tapi bagaimana kalau lakonnya berbeda-beda? Masing-masing punya lakon. Masing-masing punya lakon, kan begitu. Maka tadi dua tujuan.
Oke. Dua dalang kemudian melalui kemudian terjadi. Siapa yang kemudian Oke. mendalangi siapa? Oke. Apakah kemudian yang ditampilkan dari dua dalang, yaitu dalang Jokowi dan Prabowo ini sama? Nah, inilah sudah menunjukkan Jokowi sudah 2,5 periode sekarang ini. Oke. Dan masalah presiden yang menjabat menunduk kepada mantan presiden sebelumnya itu tidak pernah terjadi di Republik ini. Belum. Ini yang kemudian paling kuat ya. Pengaruh presiden sebelumnya mempengaruhi presiden di belakangnya. Pertanyaannya, kenapa bisa kemudian terjadi seperti itu? Kenapa kemudian bisa goyang? Kenapa Pak Prabowo tidak kemudian punya kemampuan untuk terus melanjutkan apa yang kemudian baik di pemerintahan Pak Jokowi, kemudian diteruskan oleh pemerintahan Pak Prabowo mencari yang terbaik untuk semuanya. Mengapa terkooptasi sebagai suatu permasalahan yang terus kemudian semakin besar begitu? Mengapa? Pertanyaannya begitu. Maka kami tadi menyebut ini Republik Tambal Ban. Artinya adalah setiap presiden terpilih itu mesti menambal bocornya kondisi ban atau republik ini. Nah kalau bocornya hanya satu, kalau bocornya tambah banyak dan kemudian semakin banyak, dia baru bisa menambal permasalahan satu, tetapi ternyata permasalahan nggak hanya satu, 1, 2, 3. Tambah lagi dia kemudian nambah bocor lagi, tambah lagi ada sekelompok orang atau orang-orang yang kita sebut punya kepentingan, itu selalu kemudian berusaha untuk kemudian Republik ini semakin banyak bocornya. Dan Presiden Prabowo pernah mengatakan, bocor, bocor, bocor. Tetapi apakah sekarang ini pertanyaannya, dia berani kemudian menambal yang dia sudah katakan tadi? Pak Eko, menurut Pak Eko, apa bedanya menunduk dan tidak berdaya? Kalau menunduk, dia menghargai, dia menghormati. Kalau tidak berdaya, tidak punya kemampuan untuk istilahnya melakukan suatu counter atau hanya mengiyakan. Tapi kalau menunduk, ini sebenarnya menghargai. Seharusnya dalam hal seperti ini, Presiden ke-7 yang sudah dihargai oleh Presiden ke-8 itu bisa kemudian mengerti juga, memahami juga bahwa dihargai atau penghormatan seperti ini belum pernah dilakukan juga oleh misalnya Presiden SBY terhadap Presiden Megawati atau Presiden Prabowo terhadap Presiden SBY. Tetapi Prabowo ini pasti ada alasannya, dia menghargai Pak Jokowi, menempatkan Pak Jokowi sebagai mentornya. Sepertinya seperti itu. Harusnya ini bergandengan tangan. Tetapi siapa yang kemudian mampu menggandengkan tangan antara Prabowo dengan Jokowi untuk kepentingan bangsa dan negara? Inilah masalahnya. Kalau sekarang ini ada yang kemudian menggandengkan tangan, tetapi untuk menjalankan intrik dan semakin buat permasalahan menjadi besar, itu yang menjadi masalah. Oke, Pak, kalau misalnya menunduk, itu berarti ada kemungkinan bisa bekerja sama, bisa berkelindan. Bisa. Jadi kalau menunduk sebenarnya menghargai, menghormati. Tetapi menunduknya, kalau Pak Jokowi yang kemudian dihargai, dia berperilaku sebagai orang tua, sebagai pengayom, sebagai mentor yang kemudian baik, maka yang terjadi adalah saling menghargai. Itu seharusnya. Itu seharusnya. Ya, tetapi tadi kalau ada dua tujuan, ya, artinya tujuan yang berbeda, maka yang terjadi tadi pasti suatu kepentingan politik, suatu kepentingan kekuasaan. Yang saya khawatirkan adalah sewaktu syahwat kekuasaan itu mendahului semuanya. Menurut Pak Eko, Pak Jokowi masih punya kendali terhadap Pak Prabowo? Oh pasti. Pasti punya kendali yang sudah sangat kuat.
Tadi Pak Eko menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Eko itu dari orang dekat Presiden Prabowo. Artinya orang dekat Pak Prabowo ini sudah mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman kan? Ya. Tidak nyaman yang dirasakan oleh orang-orang dekat Prabowo yang sampai hari ini juga masih mensupport begitu kan? Nah, Pak Prabowo merasakan itu juga nggak? Rahanatara takarahanatara jamatara. Pak Prabowo tahu. Hanya Pak Prabowo serta kiri kanannya kalah canggih memainkan dari Pak Jokowi. Kalah canggih memainkan. Kalah cerdas memainkan. Apa yang kemudian dimaksud kalah cerdas dalam memainkan hal tersebut? Oke. Tadi kebijakan-kebijakannya itu ditelikung. Ditelikung. Sehingga kemudian lihainya Pak Jokowi udah melihat ini. Gibran ini sulit ini. Ekstabilitasnya untuk kemudian naik. Sehingga kalau ekstabilitasnya disupport jangan lupa oleh Pak Jokowi tidak bisa naik. Tetapi paling tidak pilihannya dua. Prabowo lengser atau Prabowo tetap dengan Gibran tahun 2029. Dua pilihan itu. Nah, untuk kemudian mempertahankan Prabowo tetap kemudian dengan Gibran tahun 2029, dibuatlah yang namanya gesekan-gesekan. Dibuatlah operasi-operasi kontra intelijen, berbagai permasalahan, sehingga kemudian bisa tidak bisa Prabowo nanti tetap harus kemudian dengan Gibran. Permasalahannya adalah yang korban kan masyarakat, yang dikorbankan bangsa ini, yang jadi korban adalah negara ini. Oke. Jadi ini bagian juga dari pengkondisian agar tetap Prabowo Gibran 2029. Ya. Oke. Nah, kembali ke soal tadi itu istilah pewayangan begitu kan. Ada dua dalang, ada wayangnya. Nah kan ada yang memegang kotak wayangnya ini Pak. Pak Eko melihat siapa sosok ini? Nah, kita lihat ya misalnya, kalau kemarin tanggal 17 Agustus kan Pak Prabowo didampingi Jokowi sama Gibran. Tetapi kita lihat rekam jejak yang sebelumnya. Tiba-tiba ada suatu gambar yang kemudian memuat. Gibran tidak duduk di samping Pak Prabowo, tapi di jajaran menteri. Oh, itu rapat kabinet. Rapat kabinet. Itulah ya seolah-olah masyarakat diberi pemahaman nih, sudah bisa nih antara Prabowo dengan Gibran. Tapi tiba-tiba kemudian bersatu lebih erat lagi, diapit, kan begitu. Nah, siapa yang kemudian bisa memainkan wayang-wayang ini? Siapa? Orang yang memang dia pernah ada di Jokowi dan juga sekarang ada di Pak Prabowo. Yang bisa mengatur semuanya ini. Siapa yang bisa mengatur tempat duduk Pak Prabowo? Siapa yang bisa mengatur protokol Pak Prabowo? Itulah pasti orangnya. Sopo? Ya kalau secara jabatan, secara istilahnya kelembagaan ya Saudara Teddy mestinya. Kalau Teddy Indrawijaya. Sekretaris Kabinet. Kalau Teddy, kalau secara istilah kebijakan ya karena yang pernah di dua-duanya kan Mas Teddy. Oke. Apa misi? Misinya tetap kemudian bisa memainkan peran ya, atau kemudian pesan Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo bisa sampai lewat Pak Siskap ini, kan itu. Bisa kemudian termasuk memberikan suatu pemahaman, terus kemudian ilustrasi, bahasa-bahasa gambar, bahasa-bahasa tempat duduk, bahasa-bahasa kemudian lainnya gitu. Tetapi kan menurut saya seharusnya adalah karya, bukan simbol-simbol yang kemudian tidak menyelesaikan masalah. Menurut Pak Eko siapa tuannya Teddy Indrawijaya ini?
Dulu kan tuannya Pak Jokowi. Sekarang harusnya tuannya adalah Pak Prabowo. Harusnya. Tetapi tadi ini kan tidak mudah sebenarnya ya. Peran Mas Teddy ini tidak mudah. Dia berat kan gitu. Sebenarnya Mas Teddy ini harus mendapatkan suatu masukan-masukan yang memang punya nilai yang besar di dalam nilai kepemimpinan. Dia itu kan mendapatkan kepercayaan sebenarnya dari Pak Jokowi dan dari Pak Prabowo. Itu kepercayaan yang kemudian besar. Sangat tergantung daripada kapasitas sama kapabilitas, karakter dan mental dia akan dibawa kemana pemerintahan ini. Itu kan kita bisa lihat bersama di mana dia menanggung beban yang kemudian sedang besar. Apakah pertanyaan mampu sendiri? Apakah itu akan kemudian bisa terpola yang namanya suatu sistem pemerintahan ini? Saya dengar misalnya, saya tidak tahu benar salahnya. Misalnya Pak Prabowo tidak diperbolehkan mendapatkan istilahnya masukan dari istilah media, artinya dia dijauhkan dari informasi media. Alasannya supaya tetap untuk menjaga kesehatannya. Nah, kalau seseorang pemimpin dijauhkan dari informasi-informasi media, sehingga masukan yang dia dapatkan sewaktu kemudian melakukan suatu statement atau pembicaraan kan sangat terbatas. Hanya dari satu atau dua orang kiri kanannya. Ini yang kemudian juga menjadi suatu permasalahan. Seharusnya sewaktu kita menjadi orang dekat presiden, maka kita harus paham dan mengerti bahwa orang yang kemudian menjadi presiden adalah orang yang sudah kemudian terpilih dan dicari yang kemudian terbaik dari republik ini. Dia sudah punya kapasitas, dia sudah punya kapabilitas, dia sudah punya kemudian kemampuan analogi untuk kemudian menyaring semua berita yang ada, semua nilai yang ada. Jadi jangan kemudian tanpa informasi. Ini juga yang kemudian menjadi permasalahan. Pertanyaannya jangan-jangan juga saudara Teddy dipengaruhi juga bukan hanya oleh Pak Prabowo dan kemudian oleh Pak Jokowi. Ada pengaruh yang lain yang kita juga tidak kemudian bisa menangkap sampai sejauh itu. Jadi masuknya suatu gerakan, suatu upaya untuk membuat istilahnya kacau republik ini, ini sudah ada pada diri para pejabat itu. Menurut Pak Eko, ada kepentingan siapa di sosok Teddy ini? Kalau seharusnya pasti dia kepentingan untuk menjalankan terus tujuan baik bahasanya Pak Teddy terhadap negara ini dan kemudian dicoba untuk dipersatukan dengan Pak Prabowo begitu. Tetapi tadi bahwa masuknya suatu kepentingan asing ini kan sangat halus yang kemudian memasuki. Dimainkanlah ini kalau dia tidak punya istilahnya kalau dalam kepemimpinan Jawa itu adalah pangadeg-adeg, jadi suatu pedoman yang kuat di dalam kepemimpinan karena dia menjadi tonggak nilai antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Kalau ini tonggaknya nggak kuat, dipengaruhi, pasti akan mempengaruhi semuanya. Tapi kembali lagi, tetap presidennya kembali lagi. Kalau ini kan tadi orang yang kemudian ditempatkan di tengah oleh mereka. Menurut Pak Eko, Teddy masih bagian dari Solo? Oh iya pasti, itu jelas. Firm. Untuk misi apa? Untuk misi menyatukan antara pemikiran Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Sebatas itu? Iya. Tetapi dia kan tokoh yang kemudian ada kepentingan yang lain, yang kadang Teddy tidak paham itu. Halus sekali permainannya, mempengaruhi semua pejabat.
apakah begitu besarnya pengaruh dan power seorang Teddy Indrawijaya yang diberikan oleh Presiden Prabowo itu bagian dari menunduknya Presiden ke-8 RI ke Presiden ke-7 RI? Pak Prabowo itu sebenarnya bukan orang yang gampang dipengaruhi. Pak Prabowo juga orang baik. Artinya dia karena merasa memang Pak Jokowi pantas untuk kemudian dihargai. Dan saya yakin secara karakter sebenarnya Pak Prabowo juga sudah membandingkan antara Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, maka dia memilih lebih nyaman dengan Pak Jokowi. Permasalahannya adalah tadi, Pak Jokowi yang sudah dihargai tadi, mampu nggak berperan sebagai kemudian orang tua. Orang tua itu juga sangat kompleks ya ini. Ini orang tua negara ini masalahnya. Jangan sampai kemudian kepentingannya, pribadinya, kekuasaannya itu kemudian mendominasi. Dan Pak Jokowi orangnya juga dipengaruhi oleh kemudian lingkungannya. Oke. Nah di situ sebenarnya permasalahan ini terus kemudian berkembang secara kompleks dan kemana-mana amburadul jadinya. Kembali ke pertanyaan tadi Pak Eko, apakah sosok Teddy ini dengan segala apa yang dimilikinya, pengaruh, kekuasaan dan sebagainya yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, itu konsekuensi dari menunduknya Pak Prabowo kepada Jokowi? Tadi sudah saya utarakan, menunduk ini karena sebenarnya penghormatan Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi. Nah, peran ini juga ada, tetapi kan kembali ke karakter masing-masing. Sebesar apapun pengaruh Mas Teddy terhadap Pak Prabowo juga punya istilahnya karakter kemudian tersendiri. Permainannya bukan hanya di situ. Jadi ini berapa persen sebenarnya pengaruh daripada Teddy terhadap segala keseluruhan daripada permainan ini semua. Kalau ini kemudian permainan istilah biliar atau bola sodok, ya kan? Ini disodok itu permainannya kemana-mana. Ada permainan saudara Teddy, ada lagi di situ ada Santri Samsudin, ada si Dasko, ya kan? Ada lagi permainan nanti dari kubunya Anies. Ada lagi masalah ijazah palsu, ini masalah ini sebenarnya sangat kompleks. Satu sama lain kemudian saling kemudian terkait. Permasalahannya ini akan dibawa kemana ini? Permasalahan-permasalahan yang kemudian sekarang ini berkembang, tidak bisa dari satu sisi atau pandangan saja. Orang-orang lama di sekitar Prabowo menurut Pak Eko nyaman atau sebaliknya dengan kehadiran Letkol Teddy ini? Jamarahanatara takarahanatara tumamihataratu. Mereka pada umumnya melihat Mas Teddy ini sudah kebablasan. Pada umumnya begitu. Mereka juga pastinya ingin Mas Teddy ini mampu untuk benar-benar memberikan suatu masukan yang positif terhadap Pak Prabowo. Tetapi tadi ada karakter-karakter Teddy yang kemudian sewaktu dia tidak nyaman dengan orang-orang Pak Prabowo sendiri, dia juga kemudian membatasi. Jadi kembali lagi bahwa semuanya tidak terlepas daripada karakter, sehingga Pak Prabowo dari ungkapan tadi juga dibatasi juga bertemu dengan kiri kanannya, bertemu dengan para menterinya, karena Teddy tidak kemudian nyaman, sehingga kemudian keterbatasan masukan yang kemudian dilakukan oleh saudara Teddy karena karakternya itu seperti itu, menjadi permasalahan kan gitu. Baik. Nah, menurut Pak Eko tadi Pak Eko mengatakan bahwa Teddy bagian dari Solo. Menurut Pak Eko, Letkol Teddy lebih banyak mengakomodir Pak Prabowo atau Jokowi? Jamarahanatara tukamihatara tarahanatatu. Dia ingin sebenarnya seimbang.
dia ingin memberikan yang kemudian terbaik. Tetapi tadi, apakah kemudian dengan karakter dia yang juga membatasi informasi terhadap presiden, maka kemudian tidak bisa maksimal. Di dalam suatu tatanan negara atau dalam konsep yang namanya menata negara, sebuah sistem tata negara itu untuk bisa berjalan secara keseluruhan dalam suatu sistematika, tidak boleh ada satu kelembagaan atau seseorang yang kemudian menghambat daripada jalannya sistem tata negara ini, karena besarnya pengaruh yang dia lakukan pasti akan membuat sistem tata negara atau menata negara itu kemudian tidak berjalan dengan sistematika pemerintahan negara dan bangsa. Jadi dominasi tadi sebenarnya dalam suatu tatanan kenegaraan, dalam menata negara ini menimbulkan suatu permasalahan juga. Harusnya semuanya harmoni. Tapi bukan hanya Mas Teddy saja ya, kita lihat ada dominasi beberapa kelompok di lingkaran Pak Prabowo sendiri yang kemudian juga melakukan hal yang sama. Nah, presiden itu harus mampu kemudian mengendalikan itu semua dalam suatu sistematika. Dalam Pak Jokowi kan juga gagal juga, itu ada dominasi salah satu menteri yang kemudian sedemikian kuat. Lah itu tugas presiden. Nah, sekarang siapa yang kemudian di kiri kanan presiden yang memiliki suatu kemampuan untuk mengharmonisasi semua dalam suatu sistem kelembagaan dan negara sehingga terjadi sinergi, tidak boleh ada yang dominan. Kalau kemarin ya, ini Polri juga terlalu dominan, ini Seskap dominan, ini Kemhan dominan, ini Wakil DPR dominan. Ini menjadi suatu permasalahan. Dan ketika kemudian terjadi hambatan. Seorang presiden berpikir bahwa itu sebuah konsep saya yang paling baik, pun lihat situasinya juga. Oke, berarti kita butuh sosok penyeimbang. Kita butuh sosok yang mampu, yang bisa, yang kemudian mampu mengatur menata sistem kelembagaan dan negara. Dalam konsep tatanan nilai Jawa namanya noto negoro. Yang punya kemampuan menata negara sekarang ini belum ada. Siapa yang mampu? Kita belum ada yang mampu kemampuan. Kan kita mengutarakan siapa orang yang punya kemampuan untuk menata negara Republik Indonesia. Atau paling tidak dari elemen apa yang sebenarnya bisa menjadi faktor penyeimbang? Ini menarik suatu pertanyaan. Artinya sebenarnya sewaktu kita berbicara suatu pemerintahan, suatu lembaga, itu tidak bisa sendiri. Maka sebenarnya peran para pemuka agama-agama itu menjadi penting di tengah kondisi krusial seperti ini. Kenapa? Karena permasalahan yang selalu timbul adalah rasa kepercayaan terhadap pemerintahan atau presiden kurang. Harusnya sebenarnya tokoh masyarakat, tokoh bangsa, para pemimpin agama itu coba untuk kemudian diraih, dipersatukan dan digandengkan tangan. Dirangkul. Tetapi tidak cukup dirangkul. Tidak cukup kemudian diajak bertemu. Saya dengar bertemu tapi lebih banyak juga diceramai. Ini yang kemudian jadi masalah. Nah, kembali lagi, sebenarnya banyak yang kritis, banyak yang sekarang ini kemudian ada. Dari mana akan kemudian memulainya? Kalau harapan kami, yang kemudian juga kita ketemu dengan teman ataupun orang dekat Pak Prabowo, dia juga berharap Bapak Prabowo itu mesti harus didampingi oleh para pemuka agama-agama dan spiritual. Dikawal. Didampingi. Didampingi, diperkuat. Mengapa? Karena pemuka agama-agama dan spiritual ini mereka punya trust dari masyarakat, dari umat mereka. Supaya kondisi sekarang lebih kondusif lagi. Itu yang dilakukan. Kalau kemudian yang masuk orang-orang politik, ya mereka punya kepentingan. Tapi kalau yang masuk adalah pemuka agama-agama dan spiritual, dan orang-orang yang punya jiwa negarawan atau tokoh bangsa, nanti akan kemudian mempengaruhi pola pikir Pak Prabowo, dia akan tenang, dia akan tegak, sehingga dominasi pengaruh tidak hanya dari 1-2 orang saja.
dominasi pengaruh hanya kemudian didominasi oleh 1-2 orang saja, karena apa tadi, pintu masuknya palangnya ditutup, dibukanya sedikit-sedikit. Ini mempengaruhi, sehingga didominasi. Lah, didominasi tadi untuk kepentingan hanya 1-2 orang ini, apakah baik skenario? Kalau baik skenario, artinya yang menjalankan skenario pasti orang yang kemudian juga paling dekat dengan presiden. Apa jaminannya pemuka agama dan tokoh spiritual tidak punya kepentingan, Pak Eko? Jadi, sewaktu orang kemudian bersama-sama dari suatu lingkungan yang kemudian berbeda, misalnya di agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan spiritual, bertemu bersama, dia pasti sudah kemudian memakai atas nama bangsa, dari kepentingan bangsa. Itu cirinya. Tapi kalau hanya satu kelompok, pasti lebih kepada kepentingan misalnya agama, ya kepentingan agamanya. Tapi kalau bersama-sama, pasti untuk kepentingan bersama-sama. Saya sendiri kan sudah 30 tahun di lingkungan para pemuka agama-agama dan selalu kemudian dapat mengajak mereka untuk bersama-sama memikirkan bangsa dan negara itu. Dan itu adalah kelompok yang sekarang ini paling netral di antara kelompok-kelompok yang kemudian lainnya. Supaya apa? Supaya kebijakan pemerintahan, kebijakan negara ini berorientasi pada nilai akhlak, moral, dan etika. Sebenarnya nilai akhlak, moral, dan etika ini kan yang menjauh dari segala sesuatu yang kemudian terjadi. Misalnya, kita masuk lagi pada suatu permasalahan. Beretika enggak sih sebenarnya apa yang dilakukan oleh Budiari terhadap statementnya? Beretika enggak sebenarnya sewaktu terjadi berbagai permasalahan ini, masuk enggak sebenarnya dalam suatu nilai-nilai keadaban, nilai-nilai moral berbangsa dan bernegara? Permasalahannya adalah banyak pejabat kita, banyak pemimpin-pemimpin kita sudah menjauh dari nilai keadaban, sudah menjauh dari nilai-nilai akhlak dan kemudian moral. Untuk kemudian memperkuat kembali nilai-nilai akhlak dan moral itu, maka yang di depan itu adalah sebenarnya para pemuka agama-agama dan sebagainya untuk menjamin kembali kepercayaan bangsa ini terhadap Prabowo Subianto. Sejak kapan kita atau pemimpin kita atau penguasa jauh dari nilai-nilai spiritual? Jamarahanatara, takarahanatara, tumartihataratu. Sewaktu sebuah bangsa jatuh dalam suatu ketidakberdayaan, kalah dengan bangsa lain, tidak bisa kemudian menunjukkan eksistensi nilainya terhadap bangsa-bangsa lain di dunia, kemudian menjauh dan semakin rendah dan terperosok, maka sebenarnya bangsa tersebut dan pemimpinnya sudah menjauh dari nilai-nilai spiritual Tuhannya. Sejak era siapa? Jadi kalau kita mencermati dari era demi era, maka kita mulai dari zaman penjajahan. Mengapa bangsa ini bisa kemudian dijajah? Saya mencermati hal tersebut. Jadi setelah meninggalnya Mahapatih Gajah Mada, kemudian disusul meninggalnya Prabu Hayam Wuruk sebagai Raja Majapahit, terjadi perebutan kekuasaan kurang lebih 92 tahun sampai berdirinya Kerajaan Demak. Perang saudara, perebutan kekuasaan 92 tahun. Berdirinya Kerajaan Demak sampai kemudian Kerajaan Pajang sampai zaman Mataram Islam itu 102 tahun. 102 tahun perang lagi saudara kita itu karena perebutan kekuasaan sampai kemudian penjajah masuk, ya kan? Kolonial masuk sampai kemudian merdeka. Jadi karena hampir 12 tahun kita perang saudara perebutan kekuasaan, maka penjajah masuk. Kalau sekarang ini kita sudah merdeka dan kita masih memperebutkan kekuasaan para pemimpinnya,
tidak mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, pasti penjajah masuk. Zaman siapapun itu. Dalam bentuk apapun ya? Dalam bentuk apapun itu. Penjajah itu. Penjajah itu. Jadi, kalau melihat sejarah besar panjang bangsa negara kita, termasuk sejarah besar negara-negara lain di dunia, penjajah bisa masuk, negara mengalami suatu permasalahan, bangsa kemudian terjebak pada suatu kebodohan, kemiskinan. Kalau para pemimpinnya hanya mengedepankan yang namanya kekuasaan dan berebut untuk itu. Jadi, kalau bangsa ini, masyarakat ini terpola semuanya bicara 2029, 2029, semuanya permasalahan adalah mengarah ke 2029, pasti bangsa ini sebenarnya sudah mengalami saat-saat untuk semakin dijajah kembali. Dan itu pola. Karena berorientasi kekuasaan. Kekuasaan. Harusnya apa orientasi kita? Keterbuatan. Melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawab seorang pemimpin. Ini bedanya antara pemimpin dan pemimpi. Pemimpi itu ada orang yang bermimpi. Sewaktu seseorang kampanye menjadi presiden, maka dia memberikan mimpinya, memberikan pandangannya, harapannya untuk masyarakatnya, bangsa dan negara. Mimpinya diberikan, harapannya diberikan. Nah, setelah dia jadi pemimpin, bagaimana mewujudkan yang namanya mimpi tersebut? Ini yang kemudian belum dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo maupun kemarin pemerintahan Pak Jokowi. Mimpinya belum diwujudkan. Jadi, sekarang ini kita belum mendapatkan siapa pemimpin kita. Kita sama-sama baru mendapatkan para pemimpi-pemimpi yang memberikan mimpi terhadap bangsa dan negara ini. Berarti ada masalah dengan proses rekrutmen pemimpin. Pemimpin ada dua. Yang dipilih oleh masyarakat dan pemimpin yang dipilih oleh alam dan Tuhan. Selama ini orang berpikir bahwa dengan pemilihan secara langsung, dengan pemimpin yang dipilih oleh rakyat, maka kita akan menghadirkan pemimpin yang berorientasi terhadap kedaulatan rakyat. Tetapi sampai hari ini belum bisa. Apakah nanti bangsa ini yang selalu berharap lahirnya pemimpin, akan ada pemimpin yang dipilih oleh Allah dan alam, itu menjadi suatu misteri untuk memperkuat kepemimpinan politik yang ada. Oke. Ada nggak pemimpin yang dipilih oleh KPU? Ada, Pak Eko? Pemimpin yang dipilih KPI. Ya kemarin kan ribut terus itu. Kalau terjadi siapa yang menang di Pilpres 2 kali itu. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Pak Eko masih optimis Indonesia akan menuju ke arah lebih baik dari apa yang sudah kita bicarakan tadi? Saya harus kemudian menempatkan Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap maju, Indonesia menjadi mercusuar dunia, itu selalu saya tempatkan pada diri saya. Kapan? Kita secara pribadi pastinya mempersiapkan sebuah generasi yang kita sebut gen spiritual. Berkepala naga, berhati singa, dan bercakrawala Garuda. Itu adalah hal-hal yang kita persiapkan untuk generasi Indonesia emas. Dan bagaimana kemudian nanti memberikan contoh dengan upaya yang kemudian besar. Dan saya harus kemudian tetap optimis dan bagaimana terus berusaha untuk memberikan suatu masukan-masukan, harapan-harapan, motivasi-motivasi, bagaimana menjadi pemimpin yang benar, bagaimana menjadi presiden yang mampu menata negara. Kalau engkau akan kemudian memiliki tanggung jawab mahkota sebagai raja,
maka tempatkan tanggung jawab kebesaran dan keagunganmu sebagai seorang raja atau presiden menuju kemuliaan, keemasan, dan kebesaran dan keagungan bangsa dan negaramu. Amin. Matur suwun, Pak Eko. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Eko Sriyanto Galgendu, seseorang yang pernah menjadi penasihat spiritual dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, terkait tadi di awal kami membahas soal pernyataan Budi Ari, Ketum Projo, yang pada intinya melihat ada peluang pergantian kepemimpinan nasional sebelum tahun 2029 dan juga banyak hal lainnya yang tadi disampaikan langsung oleh Eko Sriyanto Galgendu. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Pak Eko. Terima kasih.